Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Anak-anak para santri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Ustadz menjumpai kalian di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya selalu semangat untuk belajar, menggali ilmu untuk masa depan kalian, insyaallah. Allahumma amin. Pada pertemuan yang ke-8 ya, Ustadz ini akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya, sebelum PTS ya, kita sudah selesai pada pengertian hadis sahih dan macam-macamnya ya. Dan kemarin kalian sudah bisa menjawab ya, hadis sahih dan macamnya sudah banyak yang benar, alhamdulillah ya. Terakhir itu yang kita pelajari bersama, dan insya Allah pada pertemuan yang ke-8 ini Ustadz lanjutkan tentang macam hadis hasan dan hadis dhaif ya. Jadi nanti kita bahas atau kita pelajari tentang pengertian hadis hasan, kemudian lain-lainnya yang terkait dengan hadis hasan, kemudian juga nanti kita lanjutkan tentang hadis dhaif, pengertiannya, dan juga macam-macamnya yang terkait dengan hadis dhaif. Baik anak-anak, sudah siap ya? Bisa nanti mencatat hal yang penting yang Ustadz sampaikan, karena kemarin ternyata setelah Ustadz evaluasi dari jawaban-jawaban kalian, ternyata Ustadz kurang peka ya, sehingga ucapan yang kalian dengar dengan tulisan kadang tidak sama ya. Jadi nanti insya Allah kita upayakan bagaimana tulisan yang benar dan bagaimana pengucapan yang sesuai dengan tulisan, karena bahasa Arab kadang masih belum bisa kita pahami ya, karena memang bahasa kita bukan bahasa Arab. Baik anak-anak, kita mulai okay. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah tentang hadis hasan ya. Sudah tahu ya, kemarin kita sudah tahu hadis hasan itu kedudukannya bagaimana dengan hadis sahih dan hadis-hadis yang lain macam yang kemarin sudah kita bahas ya. Baik, untuk hadis hasan pengertiannya adalah dalam bahasa Arab ya, dalam pengertian bahasa disebutkan bahwa hadis hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Nah, itu secara bahasa begitu. Ya, kemudian secara definisi ada seorang imam hadis ya, imam hadis. Kemarin ternyata banyak loh ya yang belum bisa menyebutkan imam-imam hadis ya. Belum banyak yang kemarin bisa menyebutkan. Nah, ini ada seorang imam hadis, beliau adalah Imam Tirmizi. Beliau menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong atau dusta, yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sederajat dan Al-Qur'anul Karim, dan informasinya kabur serta memiliki sanad lebih dari satu.
Kita ulangi ya. Jadi hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi bohong atau dusta dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sederajat atau lebih tinggi maksudnya, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan informasinya tidak kabur serta memiliki sanad lebih dari satu, perawinya lebih dari satu, itu namanya hadis hasan. Paham ya? Paham ya? Kemudian ada seorang ulama juga, bukan imam hadis, ada seorang ulama yang bernama Abdul Karim. Beliau mengatakan bahwa hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi terkenal dan disetujui akuratnya oleh sebagian besar pakar hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih dan di atas hadis dhaif. Ya, ini ada pendapat ulama yang menyebutkan bahwa hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi terkenal dan disetujui akuratnya, artinya memang terpercaya ya, dan hafalannya bagus oleh sebagian besar pakar hadis. Dan hadis hasan ini tingkatannya berada di bawah hadis sahih dan di atas hadis dhaif. Ini ulama Abdul Karim namanya yang menyebutkan tentang definisi hadis hasan. Terus kita lanjutkan. Sudah paham ya, itu pengertian secara bahasa dan secara definisi dari dua orang ulama, satu ulama hadis dan satu ulama biasa. Kemudian yang berikutnya Ustaz sampaikan dan perlu dicatat, ada syarat-syarat hadis hasan. Ya, ada syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, syaratnya adalah sanad atau rawinya bersambung. Ya, syarat pertama hadis itu memenuhi hadis hasan adalah rawinya atau sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Jadi mirip dengan hadis sama dengan hadis sahih. Diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit atau yang hafal, namun tingkatan hafalannya di bawah perawi hadis sahih. Nah, ini yang ketiga yang sangat menentukan hadis ini hasan atau sahih. Jadi perawi yang meriwayatkan ini hafalannya di bawah tingkatan perawi hadis sahih. Nah, ini. Yang keempat, hadis hasan ini tidak bertentangan dengan hadis dengan rawi yang tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Ya. Begitu. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang perawinya tingkatannya lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran. Misal keempat. Dan yang terakhir, hadis hasan ini baik sanadnya, perawinya tidak cacat. Ya, tidak cacat. Nah, berarti ada berapa? Jadi, tadi syarat hadis hasan ternyata ada 5. Ustaz ulangi, yang pertama, bahwa sanad rawinya bersambung. Kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, diriwayatkan oleh perawi yang hafalannya baik, tetapi tingkatan hafalannya di bawah perawi hadis sahih. Yang keempat, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis dengan rawi yang tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Ya, dan juga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang kelima, supaya hadis ini disebut hasan adalah hadis ini sanadnya tidak cacat. Jadi perawi yang meriwayatkan tidak cacat ya, hampir sama dengan yang tadi, perawinya adalah rawi yang adil. Gitu ya, para santri. Kemudian kita menginjak yang ketiga,
ketiga, bagaimana bisa membedakan hadis hasan ataupun hadis sahih. Jadi kita akan membahas tentang perbedaan hadis ini hasan atau hadis ini sahih. Di manakah letak perbedaannya? Ya. Maka beberapa ulama dan juga pakar hadis sudah menggolongkan, sudah menyebutkan ada perbedaan yang cukup mendasar dari macam derajat hadis hasan dan hadis sahih, yaitu bahwasanya ternyata perbedaan ini terletak pada tingkatan hafalan atau kedobitan parawinya. Ya, jadi perbedaannya terletak pada tingkatan hafalan atau kedobitan parawinya. Jadi hadis hasan tingkatan parawi, tingkatan hafalannya parawi ini berada di bawah parawi hadis sahih. Kesimpulannya begitu. Jadi letaknya di situ. Contoh ini Ustaz sampaikan, ada sebuah contoh, misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan hadis ini hasan oleh para hadis, oleh imam hadis. Kenapa? Ternyata para hadis ini menemukan bahwa Muhammad bin Amr bin Alqamah ini hafalannya di bawah standar hafalan para perawi yang meriwayatkan hadis sahih. Masya Allah, anak-anak. Jadi hafalan seseorang itu ternyata bisa menentukan kualitas, ya, kualitas perawi, kualitas hadis yang diriwayatkan, ya, apakah dia hadis sahih, hadis hasan maupun hadis yang dhaif atau macam hadis yang lain. Ya, jadi kalian mulai sekarang harus bisa mengupayakan hafalan kalian adalah hafalan yang kuat, dan itu bisa dilatih mulai sekarang sejak kecil. Ya, kalau Ustadz hafalannya sudah ambiar karena memang tidak dilatih dari awal. Kita ketemu dengan materi-materi seperti ini karena Ustadz ya ketemunya juga sudah berumur, ya. Jadi tidak seperti kalian yang sejak awal oleh orang tua kalian sudah dikondisikan untuk bisa masuk ke dalam pondok ini, ya, sehingga hafalan itu bisa dilatih mulai dari awal, ya anak-anak. Selamat ya. Nah, oke, nah ini para santri, Ustadz sampaikan tentang pembahasan macam hadis hasan dan syarat-syaratnya, ya, serta perbedaannya hadis hasan dengan perbedaan hadis sahih. Ya, nanti bisa videonya diputar lagi kalau lupa, ya, diputar lagi. Jangan cuma sekali dilihat terus bingung mau mencatat apa, ya. Kalau perlu diulang videonya, disetel lagi, ya. Baik, kita lanjutkan kepada macam hadis yang ketiga, ya. Kalau urutannya kemarin hadis sahih, dan ini hadis hasan, dan sekarang hadis dhaif. Nah, ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, hadis dhaif itu disebut hadis apa? Nah, hadis lemah, ya, dhaif. Baik, kita bahas yang dari urutan yang pertama tentang pengertian hadis dhaif, ya. Dalam segi bahasa, ya, dalam lughah Arabiyahnya, hadis dhaif adalah hadis yang tertolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya, yang berasal dari perkataan atau perbuatan
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa, ya, pengertian dalam bahasa, Ustaz ulangi, hadis dhaif adalah hadis yang tertolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya, yang berasal dari perkataan maupun perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang pengertian hadis dhaif secara definisi. Disebutkan dari seorang ulama, Imam Al-Baiquni, beliau menyebutkan bahwa hadis dhaif adalah setiap hadis yang tingkatan berada di bawah hadis hasan atau hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun syarat hadis hasan. Hadis seperti ini ternyata banyak ragamnya, banyak macamnya, nanti akan kita sampaikan. Ya, jadi secara lughah Arabiahnya para santri sudah tahu pengertian hadis dhaif, dan secara definisi oleh seorang ulama, Imam Baiquni, menyebutkan demikian. Hadis dhaif adalah hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan atau hadis yang tidak memenuhi syarat, yaitu dalam golongan hadis sahih maupun hadis hasan. Baik anak-anak, sekarang mengapa sebuah hadis ini disebut hadis yang dhaif atau lemah? Ya. Dan hadis yang dhaif ini sudah kita sepakati adalah hadis yang tidak boleh dijadikan dasar, ya, dalam syariah agama kita, ya. Baik itu untuk hukum, untuk ibadah, dan untuk muamalah, ya, gitu. Baik anak-anak, nah sekarang kenapa disebut hadis dhaif? Kelemahannya di mana? Atau sebabnya apa kok disebut sebagai hadis yang dhaif? Ya. Di sini Ustadz membuat rumusan, cuman ada dua, jadi mudah diingat, ya. Ada dua. Bahwa hadis ini disebut hadis dhaif karena kelemahannya yang pertama adalah karena terputusnya rantai sanad atau terputusnya kesinambungan parawi. Nah, jadi terputus, nggak ada lanjutannya. Nah, gitu. Itu disebut kelemahan dari hadis dhaif, ya, hadis yang disebut dhaif ini. Kemudian yang kedua, kenapa disebut hadis ini dhaif? Karena kelemahannya adalah ada kelemahan atau cacat pada seorang perawi atau beberapa perawi yang meriwayatkan. Nah, paham ya? Ternyata hanya dua yang menyebabkan sebuah hadis ini disebut hadis dhaif. Yang pertama karena terputusnya parawi, rantai sanad atau kesinambungan parawi atau sanadnya. Yang kedua karena ada seorang parawi yang cacat atau beberapa parawi yang memang cacat. Artinya cacat ini dia tidak baik, hafalannya tidak baik, orangnya juga tidak berakhlak baik. Nah, itu disebut cacat. Maka di sini dhaif. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi di dalam definisi seorang ulama yang menyebutkan tentang hadis dhaif ini, ternyata hadis dhaif ini banyak sekali ragam macamnya, ya. Di sini seorang ulama pakar hadis menyebutkan bahwa hadis dhaif ini ternyata ditemukan ada 49 macam dan ragamnya. Wah, banyak sekali. Nyampe enggak nanti kita sampaikan di sini? Enggak ya. Jadi Ustadz akan menyampaikan beberapa saja yang cukup bisa kita jadikan pedoman tentang macam dari hadis dhaif ini. Dan yang kita sampaikan nanti adalah yang sering disebutkan oleh para pakar hadis, ya, dalam penelitian atau dalam
pengamatan ragam hadis yang ada dalam dalam dunia hadis, ya, dalam seputar tentang macam-macam hadis, ya. Oke, kita teruskan, ya. Jadi Ustadz di sini hanya menulis ada 9 kalau nggak salah, ya. Ada 9 macam hadis doif yang nanti Ustadz sampaikan tentang cirinya atau batasannya, ya, begitu. Baik, kita lanjutkan. Ada 9 macam ragam hadis yang tadi Ustadz sampaikan. Para pakar hadis sudah bisa menyebutkan 49 macam ragam hadis doif, tapi di materi ini Ustadz hanya mengambil 9, ya, nama dari macam-macam hadis doif. Baik, yang pertama anak-anak mencatat hadis doif mursal namanya. Apakah hadis doif mursal itu? Yaitu hadis yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tanpa menyebutkan siapa sahabat yang telah melihat dan mendengar langsung perkataan Nabi Muhammad SAW. Paham enggak? Oke, Ustadz pelankan supaya kalian paham. Apa yang disebut dengan hadis dhaif mursal? Hadis ini disebut hadis dhaif mursal karena hadis yang disebutkan oleh tabi'in, tahu ya, tabi'in itu adalah masa orang yang sudah tidak pernah bertemu dengan Nabi, itu tabi'in, ya, itu ya. Jadi setelah sahabat, jadi masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Nah, masa tabi'in ini tidak akan pernah ketemu dengan Rasulullah, jadi setelah masa sahabat. Nah, jadi hadis ini disebutkan oleh seorang tabi'in yang langsung dari Nabi Muhammad SAW, namun tanpa melalui sahabat, yang sahabat itu pernah mendengar langsung, melihat langsung dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, jadi terputusnya di mana? Terputusnya di sahabat. Siapa sahabat yang langsung mendengar perkataan Nabi? Nah, ini si tabi'in itu menyebutkan, katanya Nabi mengatakan begini, tapi tidak disebutkan siapa sahabat yang melihat dari perkataan Nabi yang begitu. Itu paham ya? Itu namanya hadis dhaif mursal. Oke, yang berikutnya, yang kedua adalah hadis dhaif mu'dal. Mu'dal, ya, mu'dal. Mim do, ya, lam, mu'dal. Adalah hadis dhaif yang sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berturut-turut. Jadi terputus, ya, sanadnya terputus oleh 2 orang rawi, ya, atau lebih yang tidak dicantumkan secara berturutan. Itu namanya mu'dal. Singkat ya. Kemudian yang ketiga hadis dhaif munqati. Hadis dhaif munqati, ya. Mim nun qaf ta, ya. Munqati adalah hadis yang sanadnya tidak tersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Bingung jadinya. Jadi terputus sama sekali. Setiap hadis mu'dal adalah hadis munqati, tetapi tidak sebaliknya. Paham ya? Jadi setiap hadis mu'dal ini munqati karena memang terputus sanadnya, tetapi hadis mu'dal itu belum tentu hadis munqati, belum tentu hadis yang mu'dal. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi saya ulangi, hadis munqati adalah hadis yang sanadnya tidak tersambung
ya, tanpa melihat letaknya dan keadaan putusnya sanad, ya, gitu. Jadi lebih parah dari mu'dhal ini, ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah hadis dhaif mudallas, ya, mudallas, ya. Bahasanya membacanya mudallas. Ada lam tasdid, ya. Mudallas adalah hadis yang disampaikan oleh seseorang yang meriwayatkan dari rawi si fulan, sementara hadis itu tidak didengarnya langsung dari rawi si fulan itu. Nah, ini berarti ada orang yang mengacaukan. Maaf ya. Jadi Ustaz ulangi, hadis dhaif mudallas adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang meriwayatkannya ini dari rawi si fulan. Tidak tahu sebutnya, ya, si fulan siapa. Sementara hadis itu tidak didengarnya langsung dari rawi si fulan. Jadi dia mengada-ngada. Namun dia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah dia mendengar langsung rawi si fulan tersebut. Ya, jadi apa bahasanya? Ya, orang Jawa mengatakan ya berbohong dia, ya. Dari si fulan ternyata dia tidak pernah mendengar dari rawi si fulan langsung, gitu ya, maksudnya gitu. Nah, hadis dhaif mudallas ini ternyata dibagi lagi menjadi dua, ya, digolongkan menjadi dua lagi, yaitu hadis dhaif mudallas tadlis isnad, yaitu menyembunyikan sanad, dan tadlis syuyuh, ya, shin ya khaf syuyuh, nah, ya. Tadlis syuyuh itu adalah adalah hadis dhaif mudallas yang menyembunyikan personal orangnya. Nah, tadi. Masalah. Ini ternyata hadis itu ruwet, ya. Kalau ilmunya betul-betul bisa menyebutkan. Masya Allah, ini pakar hadis yang orangnya pasti cerdas-cerdas ini, orang yang ulama hadis ini. Baik, semoga kalian bisa mengikuti dan menjadi bagian dari imam-imam hadis, ya. Masya Allah. Amin. Kemudian yang ke berapa nih? 5, ya. Ya. Macam hadis dhaif yang kelima adalah disebut hadis dhaif mu'an'an, ya. Mu'an'an. Mim, ain, nun, ain, nun. Nah, mu'an'an, yaitu hadis yang sanadnya menggunakan lafal fulan, an fulan, yaitu meriwayatkan seseorang dari seseorang. Nah, jadi hadis yang sanadnya menggunakan lafal fulan, an fulan, jadi lafalnya yang diteruskan. Baik, yang ke-6 adalah hadis dhaif, namanya jenisnya adalah muttorib, ya. Mim, do, terus to, ro, dan ba, ya. Muttorib, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, yang masing-masing menggunakan lafal yang berlainan atau bertentangan, serta tidak bisa diambil jalan tengahnya. Ini namanya hadis dhaif muttorib, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur, banyak sanad, ya, yang sama-sama kuatnya, tapi yang masing-masing ini menggunakan lafaz yang berlainan. Nah, ini kacau jadinya, ya. Baik. Ketujuh, hadis dhaif yang disebut hadis dhaif syad, shin, zal, ya, sin, zal, syad,
yaitu hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang sikoh, atau disebut hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, namun perawinya tersebut kurang terpercaya jika dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Nah, paham ya? Ustaz ulangi. Hadis dhaif syadz ini adalah hadis yang menyelisihi riwayat dari seorang perawi yang sikoh. Jadi bertentangan maksudnya kalau menyelisihi itu ya. Menyelisihi perawi yang sikoh, atau disebut hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur saja, namun perawinya tidak dipercaya. Namanya hadis dhaif syadz. Baik, yang kedelapan, hadis dhaif mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi berkategori lemah ingatannya, yang menyelisih periwayatan rawi-rawi yang sikoh. Nah, jadi hadis mungkar itu adalah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh perawi yang dikategorikan lemah ingatannya, yang menyelisihi para perawi-perawi yang sikoh. Jadi dia sudah lemah ingatannya, namun juga menyelisihi atau bertentangan dengan perawi yang disikohi, ya, perawi yang sudah menyampaikan hadis yang sahih, ya, gitu. Kemudian yang ke berapa nih? 9, ya. Yang 9 adalah hadis dhaif maudhu, ya. Hadis dhaif maudhu, ya, adalah hadis yang dipalsukan atas nama Nabi Muhammad SAW, atau di dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan dusta dan pemalsuan. Wah, ini jangan pernah memakai hadis yang seperti ini. Yang ke-10, ya, ternyata ada tambahan lagi, yaitu hadis dhaif batil, yaitu hadis palsu yang jelas menyelisihi prinsip-prinsip syariah atau Al-Qur'anul Karim. Ini namanya hadis maudhu, hadis dhaif yang batil. Masya Allah. Baik. Sudah ada semuanya di sini. Ya, baik. Masya Allah. Jadi panjang kita bisa membahas hadis hasan dan hadis dhaif. Semoga yang Ustadz sampaikan bisa menjadikan kalian seorang yang faqih, ya, terutama dalam kalian memahami hadis-hadis yang nanti kalian akan jadikan dasar dari semua amal ibadah kalian dan syariat-syariat yang akan kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Baik, Allahu a'lam bishawab. Itu yang Ustadz sampaikan. Ustadz berpesan, selagi muda terus kalian banyak belajar, ya. Belajar itu memang capek, belajar itu memang lelah, belajar itu memang susah. Tapi kalau kalian tidak belajar, maka ke depan atau masa depan kalian akan lebih susah, lebih capek, dan lebih menyusahkan, ya, kehidupan kalian nantinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.